Sebab tidak pernah berakhir kasih setia Tuhan dalam hidup kita, amin. Haleluya, sebab Dia Bapa yang baik. Sore ini Tuhan, mari kita memberikan waktu terbaik. Kita mau duduk diam di kaki Tuhan, menikmati kasih Tuhan, mendengar firman-Nya, berbicara Tuhan atas kami. Haleluya. Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Segalanya kasih-Mu bagiku, kasih-Mu bagiku. Katakan tak pernah berakhir kasih setiamu, Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Engkau pengharapan kami Tuhan. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta. Segalanya di dalam hidupku. Kau Bapakku yang baik, Bapakku yang baik. Engkau yang ku Yes Tuhan, Engkau yang kami perlukan Tuhan. lebih dari segalanya kasih-Mu bagiku. Tak pernah berakhir kasih setiamu Tuhan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku.
Kau segalanya, Yesus, Kau segalanya, Kau segalanya. Yesus yang ku perlu, Yesus yang ku Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Hanya Engkaulah Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkau yang berdaulat, berdaulat atas hidupku, ku Sungguh setiap kami bersyukur kepadamu Tuhan buat malam hari ini. Karena semua kami yang ada di seluruh Jawa Timur, pejabat-pejabat dan jemaat GBI, boleh kembali Tuhan untuk bersekutu walaupun tidak secara fisik tapi secara virtual. Merupakan anugerah daripada Tuhan kalau kami boleh mengingat perjalanan daripada gereja Bethel Indonesia, di mana kami bernaung ada di dalamnya, dan di mana Tuhan panggil kami untuk masuk di ladang ini dan jadi berkat. Kiranya di tengah-tengah masa yang sukar dan sulit pada pandemi ini, itu tidak pernah menghentikan daripada karyamu atas gerejamu, gereja Bethel Indonesia. Dan atas kami semua juga hamba-hambamu yang kau panggil untuk berkarya di ladangmu.
Karena kami yakin percaya, jangankan hanya karena pandemi, alam maut pun tidak akan bisa menguasai gerejamu. Karena itu kami yakin percaya selalu ada cara yang Tuhan berikan kepada setiap kami hamba-hambamu untuk tetap berkarya dan bekerja. Karena itu biarkan pada malam hari ini setelah kami naikkan pujian, penyembahan, hormat dan syukur bagi Engkau, firman-Mu akan kembali berkata-kata dan berbicara kepada setiap kami hamba-hamba-Mu dan kepada setiap kami sidang jemaat-Mu. Berkata-katalah dan berbicara, dan hamba meminta pengurapan turun atas hamba-Mu yang Kau percaya untuk sampaikan isi hati-Mu, dan pengurapan yang sama turun atas semua rekan-rekan dimanapun ada dan berada di kota mereka masing-masing. Tuhan, celikan pengertian dan pemahaman kami sehingga firman yang kami dengar sungguh memberkati setiap kami. Kami sambut firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap dengarkan firman Tuhan katakan amin. Shalom buat rekan-rekan hamba Tuhan yang saya cintai dan kasihi, pendeta GBI, pendeta muda dan pendeta membantu di seluruh Jawa Timur dan semua sidang jemaat yang menyaksikan daripada acara untuk kita memperingati perjalanan gereja kita yang ke-50 tahun. Saya beberapa waktu yang lalu didaulat oleh Ibu Ketua BPD untuk sampaikan firman Tuhan. Karena saya pikir waktu itu acaranya adalah ibadah bareng di perwil masing-masing. Saya berpikir di setiap perwil akan ada rekan-rekan yang berbicara pada perwilnya. Tapi setelah saya konfirmasi kepada teman-teman yang terlibat untuk menyelenggarakan acara virtual ini, ternyata ini khotbah untuk seluruh Jawa Timur. Jadi saya kasih hormat dulu kepada para tetua saya untuk memberi kesempatan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari saya tidak memperpanjang kata, kita akan belajar firman Tuhan. Ada satu judul khotbah yang Tuhan taruh dalam hati saya, dan kiranya ini jadi berkat bagi kita semua, yaitu The Power of Recommendation. Jadi ada kuasa di dalam rekomendasi. Ada kekuatan yang tidak pernah disangka oleh orang-orang dalam sebuah rekomendasi. Dan rupanya kebenaran firman Tuhan itu mengungkapkan hal yang seperti itu. Mari kita akan buka dan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-45 sampai dengan ayat yang ke-49. Firman Tuhan berbunyi demikian. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. 46. Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau adalah anak Allah. Engkau raja orang Israel. Yohanes 1 mengisahkan tentang bagaimana Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Rupanya ada murid yang bernama Nathanael, itu datang, berjumpa, bertemu kepada Yesus yang adalah Mesias yang dinanti oleh para orang Yahudi. Itu karena ia diajak, diberitahu oleh seorang temannya yang bernama Filipus. Mula-mula ia meragukan sebab apakah mungkin yang baik itu datang dari Nazaret. Karena Nazaret sampai hari ini pun tergolong kota yang kecil. Jadi pada mulanya Nathanael sangsi meragukan. Apa iya? Apa benar? Cuman karena ia direkomendasi oleh temannya, mungkin sahabatnya. Sehingga pada akhirnya dia manut, dia ikuti. Dan jumpalah ia dengan Yesus. Dan percakapan tadi sudah
kita baca akhirnya ia mengakui bahwa memang Yesus itu yang ditunggu. Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu Raja atas Israel. Dan Nathanael membuka hatinya menerima Yesus dan memberi hidupnya untuk ia jadi rasul yang dipakai oleh Yesus. Jadi rupanya jiwa yang dibawa oleh Filipus, yaitu Nathanael, yang memang sedang mencari dan menunggu itu Mesias, itu karena sebuah rekomendasi. Yesus direkomendasikan oleh Filipus kepada Nathanael. Dan rupanya Nathanael yang mula-mula ragu-ragu. Cuman karena Filipus temannya, sahabatnya. Jadi dia manut aja, ikut membuktikan. Dan ternyata luar biasa. Nathanael akhirnya bukan hanya jadi pengikut, tapi jadi murid Rasul Kristus yang luar biasa. Next lagi kita lihat. Ada statement dari orang muda yang hari ini hebat, kaya. Dan rupanya kata-katanya seringkali didengar oleh banyak orang. Mark Zuckerberg pernah katakan ini, tidak ada yang bisa mempengaruhi orang lebih dari rekomendasi dari teman terpercaya. Jadi rupanya Mark Zuckerberg juga meyakini bahwa rekomendasi dari teman terpercaya itu akan mempengaruhi orang-orang, baik yang direkomendasi atau yang menerima rekomendasi. Dan rupanya itu kekuatan daripada sebuah rekomendasi. Dan nanti saya akan mengajak semua kita untuk menyaksikan dan melihat lagi. Bukan hanya Filipus, tapi ada beberapa orang lagi. Itu dengan rekomendasi yang ia berikan. Mereka ketemu dengan Kristus. Dengan rekomendasi yang diberikan, gereja itu kemudian membuka diri kepada orang pilihannya yang dipakai oleh Kristus. Jadi hari ini, di tengah situasi di mana kita harus mengikuti protokol demi sebuah kesehatan yang harus tetap kita miliki, dan demi kita hidup yang katanya bersahabat, hidup di tengah-tengah pandemi, yang dalam bahasa guyonan saya, itu tante corona sebab datang dari Eropa. Kalau ia datang dari China, itu berarti namanya COVID sejiu. Gitu ya. Jadi dia adalah COVID kita yang ke-19. Jadi mau tidak mau ini tetap ada dan kita harus ada. Tetapi jangan biarkan karena ini, kemudian kita yang tidak bisa berbuat banyak, tapi kemudian tanpa berbuat. Kita mesti tetap berbuat. Seperti doa tadi yang saya naikkan. Allah maupun tidak bisa menguasai itu gerejanya. Apatah lagi hanya sekedar sebuah pandemi. Mari kita gunakan satu kekuatan yang namanya rekomendasi. Dan rupanya rekomendasi tidak perlu kita jumpa orang secara fisik. Tidak perlu kita menghantar orang juga secara fisik. Hari ini teknologi, ya media sosial dan lain sebagainya, itu telah menolong kita untuk kita tetap melakukan satu hal yang luar biasa ini, yaitu kuasa atas sebuah rekomendasi. Jadi yang pertama, ini saya ingatkan kepada kita semuanya, panggilan gereja adalah untuk memberitakan Injil. Panggilan gereja adalah untuk menyampaikan kabar baik. Panggilan gereja untuk membawa jiwa-jiwa ketemu dengan Yesus. Jadi yang pertama, ini yang saya mau sampaikan. Next lagi, mari kita rekomendasikan Yesus. Seperti Filipus pada orang dekat kita. Rupanya bukan hanya Filipus, tapi sebelumnya itu dilakukan oleh murid yang lain namanya Andreas. Mari kita baca next lagi. Yohanes 1 ayat 41 dan 42. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon. Siapa itu? Saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah menemukan Mesias, artinya Kristus. Lalu kemudian Simon itu, Petrus itu, yang karena direkomendasi oleh saudaranya Andreas, ya dia manut aja, mau aja. Jadi kemudian ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Jadi rupanya ada sebuah kekuatan yang namanya rekomendasi. Siapa yang kita rekomendasi? Orang-orang dekatmu.
Nggak usah jauh-jauh. Mungkin kita tidak lagi bisa penginjilan. Ya, orang kepada orang yang belum kita kenal. Mungkin hari ini agak susah dan dibatasi. Apatah lagi kalau kemudian memang kita tidak mempunyai karunia penginjilan. Ya agak susah. Ya bahasa Italinya kita pelegak-pelegu. Ya, ketemu orang yang belum kita kenal, mau ngabarkan Yesus. Ya dulu biasanya ada kata-kata begini. Apakah Bapak siap mati? Orang iseng ngamuk. Ya. Apakah Ibu siap mati? Gitu. Itu senjata penginjilan. Tapi mari kita lihat saja orang dekat-dekat kita. Nggak usah jauh. Next lagi. Saudaramu. Seperti Andreas. Sudahkah saudaramu itu mengenal Kristus? Hari-hari ini di tengah pandemi. Di tengah banyak orang itu butuh pegangan. Butuh penghiburan. Butuh jalan keluar. Butuh pendampingan. Mari kita gunakan kekuatan dalam diri kita. Namanya rekomendasi. Saudaramu. Lalu kalau bukan saudara, sahabatmu. Sudahkah sahabat kita itu mengenal Kristus dan Kristus kau rekomendasikan kepada dia? Mungkin masa-masa ini saatnya. Dan saya pikir tidak ada orang yang akan uring-uring ngamuk. Karena kita adalah sahabatnya dia. Kalau enggak ya mungkin teman boh. Teman main, teman kantor, teman kuliah, teman sekolah, ya teman apa aja. Rekomendasikan Yesus kepadanya. Dan saya yakin percaya kesaksian-kesaksian hidupmu yang menguatkan daripada rekomendasimu. Itu akan menyelamatkan orang-orang yang belum terselamatkan. Rekomendasi. Jadi kalau ada temanmu, saudaramu, sahabatmu, curhat. Jangan diolok-olok. Dengarkan dengan baik. Siapa tahu itu adalah pintu untuk kita merekomendasikan Yesus kepada dia. Atau mungkin ada temanmu yang mimpi. Jangan diolok-olok. Kakian turu, awak ini mimpi-mimpi. Ini kesaksian, ada jemaat saya yang 3 kali temannya gelisah, cerita mimpi. Lalu dia juga merasa gak enak, gelisah juga, cerita sama saya. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu. Saya ngomong gak kebetulan itu. Kasih tahu temanmu tentang jalan keluarnya adalah Yesus. Jadi mimpinya itu kayak begini. Dia merasa dia jalan ke satu tempat. Tapi ada tembok penghalang yang besar. Dan dia tahu di balik tembok itu ada sesuatu yang indah. Dan mimpinya 3 kali hampir sama. Nah teman saya jemaat ini ngomong, aku gak ngerti Pak artinya apa mimpi. Ya minta hikmat sama Tuhan. Tapi kira-kira itu. Dia sedang akan mencari keselamatan. Dan di balik tembok itulah, dia akan menemukan itu keselamatan. Ceritakan Yesus. Dan selang beberapa waktu yang berikutnya, jemaat saya ngomong, iya Pak, ya siap untuk dibaptis. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rekomendasikan Kristus kepada orang-orang dekatmu. Hari ini dengan kekuatan itu, kita akan melakukan dan penginjilan tidak pernah berhenti. Sebab masih ada banyak jiwa yang perlu dituai. Masih ada banyak jiwa yang perlu diselamatkan. Dan gunakan kekuatan rekomendasikan Yesus kepada orang-orang dekatmu. Yang berikutnya, selain ada Andreas, ada Filipus. Ada seorang yang namanya Barnabas. Dan rupanya ini next lagi. Ia rekomendasikan orang pilihannya. Itu masuk ke ladangnya Tuhan. Masuk kepada panggilannya. Dan itu dilakukan oleh Barnabas kepada seorang yang bernama Saulus. Seorang teroris. Seorang penganiaya jemaat Tuhan. Tapi didengar ia mempunyai sebuah kesaksian. Dijumpai Kristus di jalan yang menuju Damsyik. Tapi rupanya gereja zaman itu. Dan para rasul. Itu bahasa saya sangat hati-hati. Dan rupanya beberapa kali Pak Saulus ini mau menggabungkan diri. Tapi karena murid-murid takut. Jadi rupanya ya digantung gitu kira-kira kalau bahasa kita sekarang. Ngambang. Diterima gak, ditolak ya gak. Gitu. Jadi mari kita baca ayatnya. Next lagi. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-28.
Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Perhatikan ini. Tetapi semuanya takut kepadanya. Karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Jadi artinya, ya lebih tepatnya bukan digantung, kira-kira ya ditolak. Untuk Saulus bergabung, ditolak. Tapi Anda lihat ini kekuatan, sebuah rekomendasi. Ayat 27 katakan, tetapi Barnabas menerima dia. Dan membawanya, garis bawahi kata itu, membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka. Jadi dia merekomendasi nih, si Saulus ini, yang merekomendasi apa? Barnabas. Ini kata Barnabas, bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. 28 perhatikan. Dan Saulus akhirnya diterima. Tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Bagaimana gereja, para rasul, waktu itu bisa menerima Saulus? Ya karena rekomendasi seorang yang bernama Barnabas. Siapa Barnabas? Orang yang terpercaya dan dipercaya oleh para rasul. Sebab dia adalah seorang yang menyerahkan semua hartanya karena cintanya pada Tuhan. Kepada kaki para rasul. Jadi rupanya rasul-rasul karena rekomendasi Barnabas. Tidak bisa lagi mereka menolaknya. Tetapi kemudian membuka diri dan hati mereka. Dan organisasi mereka dibuka. Dan masuklah Saulus bersama-sama dengan mereka mengerjakan pekerjaan dan ladang Tuhan. Coba kita bayangkan seandainya tidak ada seorang Barnabas yang merekomendasi baik Saulus atau para rasul. Ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita tidak akan pernah punya separuh kitab kita. Karena yang nulis adalah Paulus, perjanjian baru. Kita tidak akan melihat gereja-gereja yang dirintis oleh seorang rasul yang namanya Paulus ini yang asalnya Saulus. Tapi rupanya nggak ada yang bisa mempengaruhi orang dengan kuat kecuali rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya. Jadi hari ini selain kita rekomendasikan Yesus kepada orang-orang dekat kita dan sahabat. Yang kedua, Tuhan masih membutuhkan, ladangnya masih membutuhkan. Karena kata firman-Nya, ladang sudah menguning tapi tuaian itu banyak, tapi penuai itu sedikit. Tugas daripada kita, para pendeta, para gembala, ya pendeta pembina, untuk kita melihat tangan Tuhan yang sedang memilih dan menunjuk orang-orang di sekitar kita, orang-orang di bawah kita, yang harus kita rekomendasi untuk masuk dalam panggilan ladang Tuhan. Ini saya mau katakan kepada rekan-rekan gembala, karena saya juga gembala. Dan puji Tuhan tanpa terasa, Januari ini masuk dalam penggembalaan tahun ke-28. Ada yang lebih panjang, tapi juga ada yang masih mula-mula juga. Semuanya kita bekerja pada ladang Tuhan, pada waktu yang Tuhan panggil dan tetapkan. Sebagai pendeta, pembina, sebagai gembala. Mari rekan-rekan jangan tutup pintu dan jangan tutup hati. Dan tutup mata kita. Untuk kita berhenti merekomendasi orang-orang. Untuk masuk dalam panggilannya. Menjadi hambanya. Ya kalau secara organisasi jadi PDP. Gitu. Apa PDP? Bukan penjaga pintu gereja. Bukan. Tapi pendeta pembantu. Ya saya tahu dari yang kita rekomendasi. Kita pernah kecewa karena dikecewakan. Ya orang-orang yang kita rekomendasi, kita promosikan. Itu pernah menyakiti kita dan kita jadi sakit. Lebih lagi mungkin kita dikhianati. Ya bahasa yang lain ditelikung. Oleh orang-orang yang dulu kita rekomendasi. Menurut saya sudahlah. Lupakan yang di belakang. Kita masih tetap membuka pintu dan hati kita. Dan mendorong orang-orang yang memang Tuhan sedang tunjuk untuk bekerja di ladangnya. Siapa tahu
dari orang-orang yang kita rekomendasi akan jadi orang yang jauh lebih hebat daripada kita. Dipakai Tuhan dalam kapasitas yang lebih besar. Karena itu jangan tutup pintu hati kita. Jangan pernah kecewa dan putus asa. Mari kita tetap membuka rekomendasi. Kita rekomendasikan. Ya bersyukur hari ini juga walaupun tidak ada MT secara fisik, tapi secara virtual semua jalan. Dan terima kasih buat rekan-rekan yang tetap merekomendasi teman-teman. Yang kayaknya hari ini nih ya, mau diperkenalkan secara virtual. Gitu. Jadi jangan pernah tutup pintu. Dan karunia yang satu yang kita punya, rekomendasi untuk orang-orang masuk dalam ladang Tuhan. Karena itu rekan-rekan yang saya kasihi dan semua jemaat yang saya cintai, mari saya tidak akan memperpanjang kepada firman Tuhan. Saya undang rekan-rekan yang melayani musik pujian bisa mengiring dan menguatkan firman yang kita sudah terima. Tapi Tuhan sedang ingatkan di tengah-tengah kita tidak bisa berbuat banyak hal. Tapi bukan berarti kita berhenti untuk berbuat. Tuhan ingatkan kepada saya untuk kekuatan daripada rekomendasi. Untuk kita lakukan. Kepada para hamba Tuhan, kepada sidang jemaat. Mari kita rekomendasikan Kristus kepada orang-orang dekatmu. Siapa tahu kau adalah orang yang dipercaya dan terpercaya. Rekomendasimu akan memberi kekuatan bagi dia untuk membuka hatinya dan dirinya menjadi pengikut Kristus dan terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kepada kita, hamba-hamba Tuhan, jangan berhenti merekomendasi orang-orang kepada ladangnya. Siapa tahu dari yang kita rekomendasi itu adalah Saulus pada zaman ini yang akan mempengaruhi gereja lebih dahsyat ada di depan kita. Mari kita naikkan pujian, kita terima firman Tuhan ini. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke Tempat kudus-Mu Tuhan, di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. penuhi Hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Mari angkat hatimu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Mari bawa hati dan hidup kita pada Dia. jadikan aku Tuhan rumah doaku, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu.
suku bangsa, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari kita sembah Dia. Mari jamah, jamah kami, jamah hati kami, jamahlah. Haleluya, Yesus. Mari Roh Kudus Kau yang melawat dan menjamah setiap hati daripada semua kami yang mendengar berita kebenaran firman-Mu. Justru di tengah-tengah masa pandemi ini Tuhan, kami yakin percaya satu masa di mana kami melihat dengan mata iman tuaian jiwa yang besar-besaran itu akan terjadi pada masa ini. Jangan biarkan setiap kami kehilangan momentum ini. Kami akan buka telinga dan hati dan lihat dengan mata rohani kami. Orang-orang di mana perlu kami merekomendasikan Engkau kepada mereka. Merekomendasikan untuk mereka terima kabar baik itu. Mari Bapa, urapi setiap kami. Supaya apa yang kami lakukan disertai dengan otoritas dan kuasa daripada-Mu ya Allah Rohul Kudus. Dan doa kami kiranya Engkau yang melembutkan hati daripada orang-orang yang terima kabar baik kami. Dan seperti kami diselamatkan, mereka juga akan diselamatkan. Ajar kepada kami untuk tidak berhenti merekomendasi orang-orang untuk masuk dalam ladang-Mu. Karena Kau membutuhkannya, para penuai. Jangan biarkan kami menjadi penghalangnya, tapi justru kami menjadi pendorongnya. Dan menjadi orang-orang yang mengajak dan membawa orang-orang untuk masuk dalam pekerjaan-Mu seperti kami ada dalam pekerjaan-Mu itu. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai dan berhenti berbicara, tetapi hamba-Mu yakin percaya firman-Mu dengan kekuatan yang tidak pernah berakhir dan dengan urapan roh itu akan terus mengerjakan dalam diri kami para pendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.